Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianingsi, NPM 5211046 dari Prodi PGSD kelas 4B. Mata kuliah telaah kurikulum, dosen pengampu Tio Gustri Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang telaah kurikulum. A. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan peraturan mengenai bahan pelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan secara singkat bahwa kurikulum adalah rencana pembelajaran. B. Telaah kurikulum. Telaah kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, serta penilaian dalam proses pembelajaran, kegiatan belajar, mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam mengembangkan kurikulum di sekolah. C. Prinsip-prinsip kurikulum. Berikut prinsip kurikulum yang harus diperhatikan terutama saat pelaksanaannya. Berikut beberapa prinsip kurikulum. Yang pertama ada produktivitas, berhubungan dengan hasil yang didapat dalam kegiatan kurikulum, serta pertimbangan bagaimana agar seluruh peserta didik bisa mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kurikulum yang telah dibuat. Yang kedua, demokratis, berhubungan dengan proses pelaksanaan yang harus berdasarkan asas demokratis secara keseluruhan. Yang ketiga, kooperatif, prinsip yang berhubungan dengan perolehan hasil yang diterapkan harus diikuti dengan kerjasama yang positif di antara pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat, efektif dan efisien, melihat aktivitas dan efisien pada berbagai komponen yang ada di dalam manajemen kurikulum seperti biaya, waktu, tenaga kerja, mengaruh visi, misi, dan tujuan yang sudah diterapkan dalam manajemen kurikulum. D. Fungsi kurikulum. Untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya kurikulum melalui pengelolaan yang telah terencana untuk meningkatkan equality atau keadilan dan kesempatan kepada para siswa agar mencapai hasil belajar yang maksimal melalui berbagai macam-macam kegiatan yang telah ditetapkan seperti intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokuler ataupun rencana pembelajaran yang telah dibuat. Untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran siswa didik atau lingkungan, untuk meningkatkan tingkat efektivitas kinerja atau pengajar atau aktivitas siswa didik agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang tepat. Untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas dalam proses kegiatan belajar mengajar, berikut fungsi kurikulum untuk siswa dan juga guru. Yang pertama, fungsi kurikulum untuk siswa adalah sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mampu mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Yang kedua, fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran juga materi yang harus diberikan kepada anak didiknya. E. Dasar pengembangan kurikulum, yaitu alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus digunakan sebagai pedoman untuk bisa melakukan proses pembelajaran mengajar dengan berbagai macam jenis dan tingkat pendidikan. Tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan yang menghasilkan siswa yang berintegrasi.
Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. G. Relevansi dengan standar nasional pendidikan. Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, sehingga para siswa mempelajari IPTEK yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Baiklah, itu tadi materi tentang telaah kurikulum. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.